Ya, kameranya dihidupkan ya. Kalau tidak terpaksa banget, tolong kameranya dihidupkan. Anggap ini kuliah biasa yang harus hadir, baik fisiknya maupun pikirannya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Suara saya kecil ya? Halo, sekarang udah lebih besar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang bank dan sejarahnya. Nah, hari ini kita akan lebih mendalam lagi berbicara tentang operasional bank, terutama hari ini tentang bagaimana bank itu mendapatkan dana yang disebut dengan manajemen dana bank, atau bagaimana bank melakukan funding. Ya, funding itu berarti mendapatkan dana tadi. Nah, kita akan belajar tentang pengertian sumber dana bank, manajemen sumber dan alokasi dana bank, kemudian simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dengan harapan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen dana bank atau funding. Jadi pengertiannya, sumber dana bank itu adalah sumber-sumber daya bank, sumber-sumber dana bank ini bukan daya ya, sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Nah, sumber dana bank seperti ini. Terlihat ya? Lihat, Pak. Ya, sumber dana bank terdiri dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yakni setoran modal pemegang saham, kemudian cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Sebagaimana kita ketahui, bank itu adalah badan usaha. Setiap badan usaha pasti ada modal dari pemilik usaha itu sendiri, atau modal dari beberapa pemilik usaha itu sendiri. Nah, pemilik usaha itu kan bisa juga disebut sebagai pemegang saham. Nah, jadi setoran dari para pemilik bank itu merupakan dana, salah satu sumber dari dana bank. Kemudian cadangan bank, ini adalah laba tahun sebelumnya yang tidak dibagi. Jadi menambah modal bank. Ya, kemudian laba bank yang belum dibagi pada tahun ini, yakni laba tahunan berkenaan pada tahun yang ini yang belum dibagi. Seperti itu. Nah, lalu bank berusaha untuk mencari sumber dana bank dari masyarakat. Nah, ketika masyarakat menyimpan uangnya di bank, maka simpanan itu berupa simpanan giro. Simpanan giro, ini yang paling murah. Kemudian ada simpanan tabungan. Ini lebih mahal. Simpanan tabungan itu kalau kita itu biasanya simpanan tabungan. Misalnya Anda punya rekening, itu biasanya jenis simpanannya adalah tabungan. Kenapa lebih mahal? Karena Anda dikenakan biaya. Ya kan? Biaya administrasi. Misalnya kita punya rekening tabungan di BCA misalnya. Itu ada biaya administrasinya. Ya, sebetulnya biaya administrasinya sih relatif murah juga. Misalnya setiap bulan dipotong 10.000 atau 15.000. Seperti itu. Kalau simpanan giro ini relatif
ya, potongannya lebih sedikit, mungkin sekitar 2.000 atau 5.000 setiap bulannya. Simpanan giro ini biasanya untuk simpanan-simpanan yang besar, yang perputaran uangnya itu sering ya. Jadi perputaran uangnya sering dan pencatatannya juga lebih lengkap. Seperti itu. Nah, yang paling mahal itu adalah simpanan deposito. Jadi ketika kita menyimpan uang di bank, yang tidak boleh diambil sampai waktu tertentu, misalnya kita depositonya 1 bulan, berarti baru sebulan kemudian itu boleh dicairkan. Atau kita depositonya 3 bulan, berarti 3 bulan kemudian baru dicairkan. Atau setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Jadi tergantung waktunya, baru bisa dicairkan. Nah ini ketika dicairkan, kita akan mendapatkan bunga, ya, bunga yang paling mahal. Seperti itu. Ya. Ada biaya, tapi juga ada bunga yang lebih mahal, yang selisihnya lebih tinggi. Oh ya, tadi simpanan tabungan juga kita dapat bunga. Bunganya lebih tinggi daripada bunga giro. Ya, jadi selain ada biaya administrasi, ya, kita juga dapat bunga. Jadi semua simpanan ini ada bunganya dan juga ada biayanya. Simpanan giro bunganya paling kecil dan biayanya juga paling kecil. Ya, simpanan tabungan ya bunganya lebih besar daripada bunga giro, ya, tapi biayanya juga lebih besar daripada biaya giro. Simpanan deposito juga begitu, biayanya lebih mahal, tapi bunganya juga lebih tinggi. Selisih antara bunga dengan biaya ya tentu lebih lebih besar bunganya. Jadi tetap ada keuntungan, walaupun ada biaya di ketiga simpanan ini, tapi selisih antara biaya dengan bunga ya masih lebih tinggi bunganya. Artinya ada keuntungan. Ada keuntungan. Misalnya saya menyimpan deposito di bank, ya saya tetap ada keuntungan karena saya dapat bunga yang lebih tinggi daripada biaya. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, dananya bersumber juga dari lembaga lainnya. Dan ini sifatnya mahal dan temporer. Yakni yang pertama adalah kredit likuiditas dari BI. Seperti itu. Ya, jadi dapat pinjaman dari BI, kemudian pinjaman antar bank atau call money, lalu pinjaman dari bank luar negeri, dan juga ketika bank tersebut menjual surat berharga di pasar uang. Seperti itu. Jadi inilah sumber pendanaan bank. Dan bank itu andalannya adalah dari simpanan ini. Bank itu mengandalkan pendapatannya dari simpanan. Makanya kalau kita perhatikan banyak sekali iklan-iklan perbankan yang yang memotivasi kita, menyemangati kita, menggoda kita untuk menabung. Seperti itu. Setiap bank itu akan berusaha menarik sebanyak-banyaknya masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank tersebut. Karena itu adalah dana utama bank. Semakin banyak yang menyimpan, maka semakin tinggi keuntungan bank. Seperti itu. Ya, ini murah atau mahal dilihat dari sisi bank ya. Yang ada istilah mahal ini, itu dilihat dari sisi bank.
Nah, ini penjelasan lebih jauh ya. Sumber dana bank tadi kan dikatakan dana bersumber dari bank itu sendiri, yakni penyertaan modal. Nah, ini apabila saham dalam portfolio belum habis terjual dan masih butuh dana untuk memenuhi kebutuhan, maka bank akan menjual saham kepada pemegang saham lama. Ya, ini wajar lah. Sebuah perusahaan atau badan usaha ingin berkembang atau mengalami kerugian, maka dia akan membutuhkan dana tambahan. Nah, dana tambahan itu dapatnya dari mana? Salah satunya dari menawarkan kembali kepada pemegang saham. Mau nggak menambah penyertaan modalnya? Ya. Nah, ini juga ya, jika perusahaan bertujuan melakukan ekspansi, seperti itu. Maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjualnya di pasar modal. Nah, jadi kalau misalnya bank tersebut adalah bank yang sudah go public, maka dia bisa mengeluarkan saham baru di pasar modal. Seperti itu. Ya. Perbankan juga dapat menggunakan cadangan laba yang belum digunakan. Yang ini tadi nih, ya cadangan bank ya dari laba tahun sebelumnya yang tidak dibagi. Kira-kira itu, bank tidak perlu membayar bunga yang relatif besar jika meminjam ke lembaga lain. Seperti itu. Karena apa yang dimaksud tidak membayar bunga yang relatif besar? Karena itu adalah dihitung sebagai saham. Jadi saham itu bukan dari bunga, keuntungan saham itu bukan dari bunga, tapi dari pembagian hasil, ya, dari dividen ya, dari dividen. Kemudian yang kedua, dana bersumber dari masyarakat. Pencarian dana relatif paling mudah dan paling dominan. Nah, tadi saya sudah katakan ya, paling dominan, seperti itu, paling besar, paling diharapkan oleh bank, asal bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Seperti itu. Makanya tadi seperti saya katakan, bank itu berlomba-lomba untuk membuat iklan supaya masyarakat menabung di banknya. Seperti itu. Dengan iming-iming bunga yang tinggi, dengan iming-iming dapat fasilitas ini dan itu. Misalnya apa fasilitasnya? Dapat kartu kredit, dapat kartu debit ya. Dapat kartu kredit atau kartu debit. Kemudian kartu debit itu bisa dicairkan di ATM dan ATM-nya itu tersebar di banyak tempat. Seperti yang saya katakan, kenapa BCA itu menjadi rekening yang wajib gitu dalam tanda kutip bagi banyak penduduk Indonesia. Karena BCA itu paling dulu memiliki fasilitas menarik berupa ATM. Jadi ATM-nya BCA itu lebih tersebar pada saat lalu ya, dibandingkan dengan bank-bank lainnya, termasuk bank pemerintah. Makanya menarik itu orang menyimpan uang di bank BCA, karena mereka dengan mudah bisa menarik lagi dananya melalui ATM. BRI itu juga sebetulnya tersebar luas juga, Bank Rakyat Indonesia. Tapi BRI ya jumlah ATM-nya kalah waktu dulu ya, kalah dibandingkan dengan BCA. BCA itu lebih tersebar, ya, sehingga ya itu tadi ya, orang sampai sekarang bahkan itu pasti punya rekening BCA gitu, dibandingkan rekening-rekening lainnya, karena lebih mudah untuk mencairkannya melalui ATM. Tapi itu dulu. Kalau sekarang sepertinya sudah hampir seimbang. Ya, Bank Mandiri, Bank BRI, terutama itu sudah
cakupan ATM-nya sudah di mana-mana juga. Sehingga persaingan bank itu makin menarik ya kalau kita amati. Sekarang bank terbesar di Indonesia itu adalah Bank Mandiri. Ya, bukan Bank BCA, tapi bank terbesar di Indonesia, terluas daya jangkaunya, kemudian omsetnya juga paling besar ya, nasabahnya juga paling banyak, itu adalah Bank Mandiri. Kalau untuk bank swasta baru BCA. BCA itu adalah bank swasta terbesar, terbanyak nasabahnya, terluas sebarannya, dan seterusnya. Kira-kira itu. Kalau nggak salah tuh bank terbesar di Indonesia itu Mandiri, yang kedua BRI, ya, Bank Rakyat Indonesia. BCA itu kalau tidak salah ketiga ya, ketiga atau keempat gitu. Ketiga, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, bank itu sumber dana utamanya adalah dari simpanan masyarakat. Terus yang kedua nih, pencarian dana relatif paling lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Artinya kalau dari dana sendiri itu tidak ada bunga, bank tidak perlu membayar bunga. Tapi kalau mengandalkan simpanan masyarakat, maka bank otomatis perlu memberikan keuntungan kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank, yakni dengan bunga. Terus ada simpanan giro ya, simpanan giro itu dananya murah ya, jasa atau bunga yang dibayar ke pemegang paling murah, simpanan tabungan dan deposito dananya lebih mahal. Seperti itu. Yang tadi saya sudah jelaskan ini sebetulnya. Kemudian dana bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana dari lembaga lainnya merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana dari bank sendiri dan dari masyarakat. Makanya istilahnya di sini temporer. Jadi tidak selalu dijadikan andalan oleh bank untuk mencari sumber dana. Dan ini relatif lebih mahal. Ya, pencarian dana melalui lembaga lainnya ini relatif lebih mahal dan bersifat hanya untuk sementara waktu saja. Seperti itu. Dulu kita mengenal ada kasus BLBI, ya, BLBI, ya, BLBI itu apa singkatannya? Tapi intinya adalah BLBI itu Bank Likuiditas BI ya kalau nggak salah singkatannya. Intinya tuh L-nya tuh likuiditas. Jadi pada saat itu bank-bank mengalami mengalami resesi ya, karena ada resesi ekonomi, lalu kemudian bank-bank mengalami rush. Ya. Rush itu artinya banyak yang mengambil uangnya dari bank, sehingga akhirnya bank pada waktu itu hampir bangkrut. Lalu BI menggelontorkan kredit likuiditas kepada bank-bank tersebut. Ya, ada sekitar 18 bank kalau nggak salah. Ya. Lalu uang-uang tersebut ternyata tidak dikembalikan kepada BI oleh 18 bank tersebut. Sehingga akhirnya menjadi skandal. Skandal yang cukup besar lah pada saat itu. Ya. Dan menjadi kasus korupsi. Karena waktu itu berapa ya kredit BLBI waktu itu? Itu triliunan yang tidak dikembalikan oleh bank-bank yang mendapatkan likuiditas, pinjaman likuiditas dari BI. Oh, jadi BLBI itu singkatan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa
Indonesia tuh pernah beberapa kali ada skandal Senturi, itu Bank Senturi dapat kredit likuiditas dari BI juga tidak dikembalikan, sehingga menjadi kasus korupsi. Karena tidak dikembalikan itu berarti kan dipakai untuk di luar yang semestinya, sehingga gagal bayar, tidak mampu bank tersebut mengembalikan dananya kepada BI. Yang lebih heboh lagi waktu tahun berapa ya skandal BLB itu, itu sampai sekarang belum selesai itu, bahkan ditarik menjadi kasus yang berbau politik seperti itu, ya kira-kira begitu. Tahun ini saya lihat di Google nih, tahun berapa ya? Ada yang sudah dapat? Oh, ya. Jadi ada Bank BDNI. BDNI itu Bank Dagang Negara Indonesia yang mendapat suntikan dana BLBI senilai 30,9 triliun pada tahun 1997-1998. Itu satu bank aja itu 30,9 triliun dikasih pinjaman oleh Bank Indonesia. Tahunnya 1997-1998. Kalau nilai sekarang kan 30,9 triliun pasti lebih daripada itu. Nah, ini contoh betapa betapa besarnya eh, apa penggelapan dana yang dilakukan oleh Bank BDNI ini. Nah, itu contoh bahwa korupsinya waktu itu besar-besaran. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen sumber dana dan alokasinya. Nah, ada yang disebut dengan bank fund management. Jadi manajemen pendanaan bank lah. Itu artinya, atas sumber dana yang terkumpul, maka bank perlu melakukan manajemen yang baik atas dana tersebut. Ya, ada manajemen dana bank, yakni ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money yang wajar. Jadi manajemen dana bank itu bagaimana mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana sehingga bank tersebut memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kira-kira begitu. Nah, ini cost of money yang wajar adalah biaya yang dikeluarkan, cost of fund, cost overhead cost dapat bersaing dengan bank lain. Seperti itu. Kemudian ada istilah primary reserve, cadangan primer atau cadangan wajib dalam sebuah bank, yakni cadangan prioritas utama bank yang diwajibkan oleh BI. Sehingga karena cadangan wajib tidak boleh digunakan oleh bank tersebut. Seperti itu. Ya, ini penjelasannya. Satu, memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan dan permintaan pencairan kredit nasabah. Jadi ada uang dalam jumlah tertentu yang tidak boleh digunakan oleh bank tersebut dalam rangka untuk mencegah rush tadi. Sehingga kalau ada rush, penarikan besar-besaran dari nasabah, maka bank tersebut tetap liquid, ya, tetap bisa melayani kebutuhan dana penarikan tersebut.
Ini sebetulnya permisalannya sama seperti rumah tangga ya, teman-teman. Setiap rumah tangga itu dia juga harus mengatur keuangan rumah tangganya. Nah, salah satu yang diajarkan dalam ilmu keuangan rumah tangga itu adalah ada dana cadangan. Jadi setiap rumah tangga itu kalau bisa ada dana cadangan yang disimpan yang tidak boleh digunakan apapun untuk hal-hal yang darurat. Misalnya anaknya sakit atau ada eh, keperluan mendadak yang tidak harus dipenuhi. Ya, misalnya eh, mobilnya tabrakan misalnya, lalu harus diperbaiki karena itu adalah mobil operasional dari ayahnya atau dari bapaknya yang kalau tidak segera dibenahi maka mempersulit pekerjaan nanti, seperti itu ya. Atau ibunya sakit misalnya, ibu ibu maksudnya neneknya ya, kalau 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 dalam pandangan Anda tuh nenek. Jadi keluarga besar ada yang sakit minta bantuan dana, seperti itu. Sebentar ya. Halo, kedengaran? Dengaran, Pak. Dengar, Pak. Maaf ya, tadi ada yang telepon. Jadi kita lanjutkan kembali. Jadi cadangan primer ini persis seperti cadangan dana di dalam sebuah rumah tangga yang tidak boleh digunakan bisa digunakan untuk keperluan mendesak. Seperti tadi ya, ada anggota keluarga yang sakit atau ada anggota keluarga besar yang sakit. Ya, misalnya pamannya sakit, perlu dibantu rame-rame seperti itu. Atau untuk keperluan tadi, misalnya musibah mendadak, ya, mobilnya tabrakan perlu diperbaiki segera karena itu adalah mobil operasional untuk bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah penyelesaian clearing antar bank dan kewajiban lainnya harus segera dibayar. Ya, kita tahu bahwa bank itu bisa meminjam antar bank. Tadi ini, yang ini, ya, pinjaman antar bank ini, call money, ya, pinjaman antar bank. Nah, pinjaman antar bank ini biasanya jangka pendek. Ya, jadi ada jatuh temponya, ada jangka pendek itu maksudnya kurang dari setahun, sehingga bank harus menyiapkan dana untuk ketika tiba temponya, ya, untuk membayar hutang, ya, seperti itu. Clearing itu artinya yaitu tadi ya, apa, antar bank itu bisa meminjam uang antara satu dengan lain dengan cepat gitu. Apalagi sekarang sudah ada komputerisasi kan, dalam rangka untuk saling membantu supaya tidak terjadi ketidakmampuan untuk membayar wajib bayar kepada nasabah yang menarik tabungannya. Seperti itu.
Bahkan clearing bank itu sekarang setiap hari. Makanya kalau kalian mengambil uang dalam jumlah yang besar di bank, misalnya ngambilnya 500 juta atau 1 miliar, itu biasanya ada keterangan tuh dari bank. Diharapkan mengambil dananya, memberitahu dulu, seperti itu. Kemudian tidak lebih dari jam sekian, misalnya tidak boleh lebih dari jam 10 atau 11 pada hari yang bersangkutan. Karena bank harus menyiapkan dananya dulu. Karena setiap hari dia ada clearing. Ya, misalnya clearingnya jam 1, itu berarti uang itu berpindah-pindah itu antar bank untuk eh, untuk apa ya? Untuk mengamankan eh, sektor perbankan atau mengamankan bank-bank tersebut yang di bawah BI tadi agar mereka semuanya tuh sehat gitu. Tidak ada yang gagal bayar. Karena dalam teorinya setiap orang yang menarik dananya di bank itu pada saat itu juga harus dipenuhi. Jadi nggak boleh bank itu misalnya ada nasabah yang menarik dananya misalnya 50 miliar atau 10 miliar, itu bank itu menolaknya. Dia harus mampu bisa menyediakan dana tersebut pada saat diminta untuk dicairkan. Nah, disitulah pentingnya clearing, sehingga bank tersebut bisa saling bantu-membantu, memberikan pinjaman, ya, sehingga bank tersebut ya tidak dianggap gagal bayar. Karena kalau gagal bayar itu akhirnya yang terjadi adalah rush, ketidakpercayaan nasabah, ya, lalu akhirnya mereka itu karena tidak percaya, ternyata bank tersebut nggak ada duitnya misalnya, saya narik dana kok nggak diterima atau ditunda-tunda. Nah ini kalau misalnya tersebar mouth to mouth, dari mulut ke mulut gitu, akhirnya banyak nasabah yang nggak percaya, lalu mereka rame-rame ya melakukan penarikan pada bank yang bersangkutan. Akhirnya bank tersebut kewalahan karena ada penarikan besar-besaran. Padahal kita tahu bahwa sebagian uang bank itu sudah dipinjamkan kepada kreditor, ya kan? Seperti itu. Misalnya bank punya simpanan 50 miliar, 50 miliar misalnya. Kemudian yang disalurkan untuk pinjaman kepada kreditor itu 40 miliar. Jadi dia cuma punya dana wajib itu 10 miliar. Lalu tiba-tiba karena ada rumor gitu bahwa bank tersebut lambat membayar, lambat mencairkan dana nasabah ketika nasabah tersebut me, me, apa, dana ketika nasabah simpanan tersebut ingin menarik dananya yang merupakan uang dia kan itu, ternyata bank tersebut gagal, lalu akhirnya muncul rumor. Nah, dengan rumor tersebut akhirnya berbondong-bondong orang ingin mengambil dananya di bank tersebut yang jumlahnya ya tadi kan dalam contoh tadi adalah jumlahnya 50 miliar. Katakanlah 40 miliar aja atau 30 miliar aja, 35 miliar nasabah menarik dananya. Jadi jumlah nasabah itu, jumlah total tarikan nasabah tersebut adalah 35 miliar. Padahal uang yang ada di bank tersebut hanya 10 miliar kan, yang menjadi cadangan wajib tadi, cadangan primer tadi. Karena yang 40 miliar itu sudah diberikan atau ditransfer ke para kreditor, para peminjam. Ada selisih antara uang bank yang cuma 10 miliar dengan
jumlah penarikan yang totalnya 35 miliar. Ada selisih 25 miliar. Nah, pada saat itulah bank akan mengalami gagal bayar. Kalau dia tidak melakukan peminjaman dana dari bank-bank lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan clearing tadi itu. Seperti itu. Ya. Sehingga bank tetap dianggap mampu membayar membayar atau mengembalikan dana simpanan nasabah. Kira-kira gitu. Nah, pada tahun 1997-1998 tadi itu, skandal BLBI itu terjadi ketika semua bank itu, hampir 18 bank lah kalau nggak salah, 18 bank di Indonesia itu nasabahnya rame-rame melakukan penarikan pada saat yang sama, pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Kira-kira begitu. Sehingga akhirnya ya mereka gagal bayar. Terjadilah resesi ekonomi. Seperti itu. Ya, jadi gagal bayarnya bank itu bisa menyebabkan resesi ekonomi. Maksudnya begini loh, teman-teman ya. Bisnis perbankan itu adalah bisnis kepercayaan. Seperti itu. Ketika bank tidak percaya pada sebuah bank, ketika masyarakat tidak percaya pada sebuah bank, maka habislah bank tersebut. Ya, cepat atau lambat dia akan bangkrut karena tidak dipercaya. Misalnya saya tidak percaya kalau saya menyimpan dana di bank A, maka dana tersebut akan bisa balik lagi ke saya. Dampaknya apa? Banyak orang nanti tidak menyimpankan uang di bank tersebut. Lalu bank tersebut dapat dana dari mana? Ya kan? Padahal dana utama bank itu datangnya dari masyarakat, dari pinjaman masyarakat, dari simpanan masyarakat. Itulah maksud saya. Ya. Begitu juga kalau misalnya bank tersebut tidak dipercaya, maka bank tersebut juga akan sulit untuk memberikan pinjaman kepada orang yang mau minjam duit. Karena orang yang minjam duit tentu akan meminjam duit pada bank yang dipercaya juga. Ya, karena dia akan berpikir tentang biaya bunga yang harus dia bayar, kemudian apakah pencatatannya itu bagus. Jangan-jangan kalau bank tersebut tidak dipercaya, sudah nyetor, sudah bayar cicilan misalnya, tapi ternyata tidak tercatat. Akhirnya ya cicilannya itu tidak lunas-lunas gitu. Atau jadi double cicilan karena dianggap oleh bank belum dibayar. Nah, supaya kepercayaan nasabah atau masyarakat kepada bank itu bagus, maka bank tersebut harus baik dalam manajemen dana banknya. Itu termasuk mencatat dana bank itu dengan baik. Seperti itu. Ya. Termasuk salah satunya ini yang lagi yang sering terjadi nih pada saat ini adalah ini nasabah itu ini uangnya hilang atau uangnya berkurang. Ya, mungkin teman-teman pernah ya baca berita ada orang mencek uangnya di ATM ternyata berkurang gitu. Ya, ternyata ada yang mencuri uang tersebut dengan teknologi canggih gitu ya sedemikian rupa sehingga ya dia bisa membobol rekening nasabah seperti itu. Nah, ini kalau sebuah bank sering kebobolan gitu ya sehingga banyak nasabah yang simpanannya itu berkurang padahal dia tidak mengambil uang tersebut, maka bank tersebut akan mengalami krisis kepercayaan dari nasabah. Seperti itu. Nah, itulah yang dijaga betul oleh bank agar masyarakat tetap percaya. Seperti itu. Maka pencatatannya harus bagus.
termasuk sistem komputernya ya, sistem komputerisasi perbankannya itu harus tahan terhadap serangan hacker, serangan para ini ya, para apa ya, ibaratnya para pencuri uang ya, dengan teknologi canggih tadi. Seperti itu. Kemudian pengalokasian dana bank itu yang kedua adalah, yang pertama kan tadi primary reserve ya, yang kedua adalah secondary reserve, cadangan sekunder. Ya, yakni cadangan prioritas kedua dalam alokasi dana bank. Ya, yakni penempatan dana ke dalam non-cash liquid asset yang dapat memberikan pendapatan setiap saat tanpa kerugian pada bank. Misalnya SBPU, SBI, surat berharga, ya, dan yang lain-lain. Jadi bank itu mencadangkan uangnya juga dalam bentuk ikut serta ini apa, membeli surat berharga dengan berbagai variasinya ini. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek. Jadi bank mendapatkan keuntungan dari membeli surat berharga. Kemudian pemenuhan kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan tidak diperkirakan. Tambahan jika cadangan primer tidak cukup, bisa diambil dari cadangan sekunder ini. Pemenuhan likuiditas yang tidak diperkirakan yang tidak diperkirakan dari deposit atau deposan dan penarikan dari debitur. Seperti itu. Jadi walaupun mungkin dari deposan ini artinya orang yang menyimpan dengan cara deposito ya. Kalau tidak dapat atau orang yang menyimpan dananya dengan deposito itu sedikit, maka bank tetap bisa dapat menerima penghasilan dari menyimpan atau membeli SBI ini tadi, SBI atau surat berharga ya, seperti itu, sebagai salah satu cara bank untuk mendapatkan keuntungan ya. Itu kira-kira. Nah, ini dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau simpanan, jenis-jenis simpanan di bank ya. Tadi saya sudah sebut ada giro, kemudian ada deposito berjangka, kemudian ada sertifikat deposito, ada tabungan, dan yang dipersamakan dengan itu. Ya. Sertifikat deposito ini sebetulnya deposito berjangka juga. Seperti itu. Bedanya ya ada sertifikatnya. Artinya ini bukan mungkin ya, ini adalah deposito yang sifatnya besar, sehingga perlu ada perjanjian tertulis. Seperti itu. Sertifikat deposito ini juga pengertiannya adalah ini apa? Kita bisa diperjualbelikan. Jadi depositonya itu bisa diperjualbelikan. Jadi seperti bentuk sertifikatnya itu bisa diperjualbelikan. Misalnya saya punya sertifikat deposito, ya. Kemudian belum jatuh temponya setahun kemudian, tapi saya butuh duit, maka saya jual itu sertifikat deposito itu kepada orang yang berminat, seperti itu. Nah, nanti orang yang tertarik membeli sertifikat deposito itu. Jadi sertifikat deposito ini bukan atas nama, tapi atas kepemilikan sertifikat deposito tadi. Kalau deposito berjangka kan atas nama. Ya, misalnya namanya Satria Hadi Lubis, ya udah nggak bisa diperjualbelikan. Saya harus menunggu setahun kemudian dalam contoh tadi, baru
uang saya bisa saya cairkan sekaligus bunganya atau keuntungannya. Misalnya saya simpan 10 juta misalnya, setahun kemudian baru bisa cair. Cairnya berapa? 10 juta plus keuntungannya. Katakanlah keuntungannya 500.000 misalnya. Sehingga saya dapatnya adalah 10.500.000. Nah, ini simpanan giro ya. Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Jadi kalau misalnya ada orang memberikan cek kepada kita, nih saya kasih cek ya 10 juta ya, kamu ambil deh di bank. Berarti orang tersebut punya rekening giro. Karena hanya rekening giro yang bisa mengeluarkan cek. Atau dengan kata lain hanya orang yang mempunyai rekening giro yang bisa memiliki buku cek. Cek tahu ya, kita tulis besarannya di situ berapa, lalu kita 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 minta orang lain. Jadi cek itu semacam bukti bahwa kita berhak mengambil uang di bank sebesar nominal yang ada di dalam cek tersebut. Dan cek itu bisa cek atas nama, ya misalnya di situ ditulis untuk Satria Hadi Lubis misalnya. Maka saya saja yang bisa mencairkan dana tersebut. Tapi juga cek tanpa atas nama. Seperti itu. Ini misalnya kalau ada sayembara gitu ya, barang siapa yang bisa menjawab soal misalnya di televisi itu pernah di zaman dulu itu, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa cek 10 juta. Seperti itu. Nah, cek itu tidak atas nama, tapi siapapun yang memegang cek tersebut lalu pergi ke bank bersangkutan, maka dia bisa mencairkan dananya sebesar nominal yang tercantum dalam cek tersebut. Kira-kira begitu. Ya. Nah, biliet giro ini sama sebetulnya dengan cek. Ya, sebagai sarana perintah pembayaran dan atau pemindah bukuan. Jadi kalau dengan cek ya, kita bisa dapat uang kontan, uang cash gitu. Bisa juga langsung kita pindah bukukan ke dalam rekening yang kita mau. Misalnya saya dapat cek nih 10 juta, lalu saya pergi ke bank, terus saya minta sama bank agar uang 10 juta itu masuk ke rekening saya. Karena saya nggak mau megang duit kontan atau duit cash. Ya. Atau dipindahkan ke rekening lain yang saya mau. Misalnya saya tolong pindahkan ini ke rekening anak saya misalnya. Itu bisa. Nah, ini penjelasannya. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memiliki giro untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya, ya, atau kepada pemegang cek tersebut. Ya. Nah, ini penjelasan lebih jauh lagi ya. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat membayar sejumlah, ya tadi sudah disebutkan. Lalu pemegang cek adalah nasabah yang memegang cek seperti itu. Rekening giro ada, nah ini udah ya, udah jelas lah. Nah ini ya, ini contoh cek ya atau lembaran cek. Biasanya nasabah yang punya rekening giro itu dia dapat buku cek. Ya, jadi dapat lembaran-lembaran cek semacam ini tapi kosong. Yang dia tinggal nulis saja nanti ketika dia ingin mengeluarkan uangnya untuk orang tertentu gitu. Ya. Nah, ini. Ya, syarat lain yang ditetapkan bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan dengan cek tadi tersedianya dana, kemudian ada materai,
ya kondisi cek sempurna, tidak robek atau tidak luntur, misalnya kena air, kemudian jumlah uang angka sama dengan jumlah uang huruf dan syarat-syarat lainnya. Dulu saya ingat ya, eh, bapak saya tuh dulu sering tuh nulis cek tuh, ya. Jadi saya perhatiin gitu ya, terus saya pegang, saya baca gitu, seperti itu. Karena waktu itu belum ada ATM juga. Jadi cek itu populer pada saat dulu ya. Walaupun ngambil uangnya sedikit gitu, tapi pakai cek gitu. Kayak keren ya. Kalau sekarang kan kalau ngambil uang sedikit nggak usah pakai cek, seperti itu. Tinggal transfer aja, ya kan? Misalnya saya ingin memberikan uang saya kepada orang lain, ya tinggal transfer. Apalagi sekarang udah ada mobile banking, tinggal nggak usah ke ATM juga kita bisa transfer. Seperti itu, udah lebih canggih lah. Dulu orang kalau ingin melakukan transaksi keuangan itu harus ke bank, ya. Lama-lama ke ATM. Ada yang lebih canggih lagi sekarang ini hanya mengandalkan mobile banking, seperti itu. Untuk eh, baik untuk transaksi kecil maupun transaksi yang besar, ya. Karena di mobile banking itu kita bisa sebetulnya, ya, menentukan berapa uang yang bisa kita transfer dalam sehari, seperti itu. Kalau di ATM kan terbatas ya, mungkin setiap hari kita hanya maksimal menarik uang cash gitu, itu misalnya hanya 5 juta atau 10 juta gitu. Tapi kalau lewat mobile banking itu bisa 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 berapa saja, tergantung dari apa ya, permintaan kita pada bank. Bisa sih dibatasi gitu. Tapi bisa juga loss ya, berapa aja. Misalnya 100 juta mau kita transfer ke orang lain, bisa juga dalam sehari melalui mobile banking. Misalnya jual beli mobil ya, kita mau beli mobil cash, harga mobilnya 300 juta, langsung transfer 300 juta pakai mobile banking itu bisa. Seperti itu. Nah, ini hebatnya dunia perbankan. Lama-lama kantor bank itu sepi gitu. Ya, karena sebagian besar nasabahnya melakukan transaksi perbankan itu melalui mobile banking ya. Saya sendiri juga begitu. Saya sendiri hampir hampir nggak pernah lagi datang ke bank, seperti itu. KTM aja udah jarang. KTM, iya, KTM udah jarang juga sih. Karena kalau ke ATM itu hanya untuk ngambil duit aja, ngambil duit, misalnya ngambil duit untuk pegangan ya, untuk belanja keluarga misalnya, ambil seperti itu. Tapi kalau untuk transaksi-transaksi lainnya nggak usah pakai ATM. Misalnya transfer ke anak saya yang kos di luar kota pakai mobil banking. Kemudian bayar tagihan internet, telepon misalnya pakai mobil banking. Seperti itu. Ya sekarang praktis orang ke ATM itu ya ketika narik dana aja, narik dana untuk pegangan aja, seperti itu, untuk pegangan sehari-hari, ya, seperti itu. Tapi kalau untuk transaksi besar, ya tadi itu misalnya mau beli mobil, mau beli motor, apalagi mau beli peralatan-peralatan elektronik, ya, HP atau laptop,
Nah, itu melalui mobile banking bisa. Ya tinggal transfer saja ke rekening dari orang yang menjualnya. Udah selesai. Ya. Yang dulu tidak terbayangkan. Dulu saya tidak membayangkannya bisa semudah itu orang untuk melakukan transaksi keuangan. Sekarang lebih mudah lagi. Apalagi nanti kita juga akan bahas ya. Apalagi sekarang sudah ada uang apa? Uang token ya istilahnya ya. Kayak GoPay ya. Terus ada Tokopedia ya atau e-commerce yang sistem pembayarannya itu eh, mengandalkan mobile banking seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi jenis-jenis cek ya, ada cek atas nama, ada cek silang ya. Ini cek untuk pemindah bukuan bukan tunai, ada cek atas unjuk. Nah, tadi yang saya sebutkan di dalam cek tersebut tidak ada nama yang tertulis. Jadi siapa saja memegang cek tersebut berhak untuk mencairkan dana. Terus ada cek mundur, cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hanya bisa dicairkan setelah tanggal, sekarang misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya. 14 April. Sekarang tanggal berapa? 15, Pak. 15, Pak. 15 April berarti baru bisa cair 1 Mei misalnya. Ya, sebelum 1 Mei cek tersebut tidak bisa dicairkan. Nah, cek kosong adalah cek yang dananya tidak cukup atau tersedia di dalam rekening giro. Ini biasa penipuan ini. Misalnya seseorang menulis di ceknya itu, seorang yang punya rekening giro menulis di ceknya itu 50 juta ya, bisa dicairkan 50 juta. Tapi giliran si pemegang cek itu ke bank yang bersangkutan lalu menagih 50 juta, ternyata tidak ada uangnya sebesar 50 juta karena si nasabah yang memberikan cek tersebut hanya punya uang di bank tersebut hanya 100.000 misalnya. Ya, seperti itu. Akhirnya kecelek nih. Ya, ketika ditagih kepada nasabah yang bersangkutan, nasabah tersebut udah hilang, udah kabur gitu ya. Seperti itu. Ya, dulu sering tuh ada fenomena cek kosong. Tapi cek ini sekali lagi ya semakin kurang populer sekarang karena sudah ada mobile banking tadi. Atau untuk cek ini sekarang sudah beralih untuk transaksi-transaksi tertentu saja. Seperti itu. Misalnya transaksi luar negeri ya, seperti itu. Nanti akan kita bahas juga itu. Nah, kemudian biliat giro, surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Jadi kalau cek giro itu untuk mencairkan uang, ya menjadi uang cash. Kalau biliat giro ini untuk pemindah bukuan, ya seperti itu. Nah ini teknisnya. Tapi sekali lagi mungkin kita jarang ya. Kita masyarakat biasa ini bukan pengusaha ya, bukan pebisnis. Jarang kita menggunakan ini. Lalu ada alat-alat pembayaran lainnya. Nah ini perbedaan cek dan giro. Ya. Kalau cek itu bisa tunai dan non tunai. Kalau biliat giro itu non tunai. Tanggalnya hanya ada satu tanggal cek. Tapi kalau biliat giro itu ada 2 tanggal. Jadi ada tenggang waktu penawaran selama 7 hari sejak tanggal penarikan biliat giro tersebut. Seperti itu. Ini agar biliat giro ini bisa dijadikan jaminan, ya. Kira-kira begitu.
Nah, lalu kita beralih kepada perhitungan jasa giro, yakni bunga ya. Ya, bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan tersebut. Jadi kalau misalnya kita perhatikan buku rekening kita ada bunga di situ, ada pendapatan bunga, ya, lalu pendapatan bunga itu berubah-ubah setiap bulan karena dia menghitungnya dari saldo terendah. Ya, ya karena saldo terendah kita juga berubah-ubah. Ya, karena ada penarikan dan pemasukan dana kan. Kita nabung, terus kita tarik lagi, nabung lagi, bukan nabung ya, nyimpen ya, nyimpen, nyimpen, terus tarik lagi, nyimpen, tarik lagi. Ya. Jadi pertimbangannya adalah frekuensi penarikan atau penyetoran yang sangat besar. Seperti itu. Kemudian ada istilah saldo rata-rata atau saldo harian. Nah ini contohnya. Nah ini mungkin nanti keluar nih di UTS nih. Ya, misalnya store tunai sekian, tarik tunai sekian, clearing masuk sekian, store tunai sekian, store clearing sekian, ya seperti itu. Berapakah bunga yang dapat karen bila bank menerapkan bunga berdasarkan saldo terendah dengan suku bunga 12% per tahun dan dikenakan pajak 10%. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi nanti Anda cari dulu nih ya saldo terendahnya. Seperti itu. Nah, ini kan saldo terendahnya. Nah, ini ya. Nah, ini perhitungannya. Yang tadi karen ya. Nah, saldo terendah pada bulan Maret itu adalah 20 juta. Yang ini nih. Ini saldo terendah. Maka bunga pada bulan Maret itu adalah ya 12% kali 20 juta dibagi 12 bulan. Jadi 200.000. Lalu dipotong pajak dulu. Pajak per tahunnya tadi kan 10%. Berarti 20.000. Jadi bunga bersihnya adalah 180.000. Yang ini nih ya. Ya. Tadi pajaknya 10% ya. Bukan pajak per tahun, saya ulangi. Saya ralat ya, tapi pajaknya 10%. Jadi inilah yang diterima oleh nasabah bersangkutan sebagai bunga ya. Dia dapat bunga sekian. Nah, kemudian ada tabungan. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, yang tadi saya katakan ya, simpanan tabungan ini paling banyak, paling populer dan paling merakyat kira-kira begitu. Karena kita bisa menabung walaupun besar, walaupun hanya 10.000 gitu ya. Walaupun hanya di tabungan kita tuh hanya 300.000 itu boleh. Nah, ini alat penarikannya, ada buku tabungan, ada ATM, ya, ada slip penarikan, ada kwitansi. Seperti itu. Slip penarikan ini ketika kita ke bank kan kita mau ngambil uang itu kita nulis dulu ya di slip penarikan. Nulis. Kalau kwitansi ini udah nggak dipakai lagi ya. Seperti itu. Ini di sini disebut kwitansi fungsinya sama dengan slip penarikan. Tapi kayaknya udah nggak digunakan lagi. Mungkin di BPR masih ya, Bank Perkreditan Rakyat, di bank ini ya, bank non bank lah ya. Di Bank Perkreditan Rakyat dulu ada BMT namanya ya. Bank
bank kecil ya, bank BMT itu mal ya, mal Watamwil ya. Itu bank syariah tapi kecil skopnya. Masih ada itu di desa-desa, masih ada BMT, Bank Mal Watamwil ya. Itu bank syariah. Nah, ini jenis tabungan, ada tabungan umum, tabungan pemuda, tabungan pelajar, tabungan pramuka, ya. Kemudian ada Taska, tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Jadi tabungan sekaligus asuransi. Seperti itu. Nah, ini pinter-pinternya bank aja bikin variasi simpanan tabungan supaya menarik. Misalnya tabungan pemuda ya, supaya menarik para pemuda untuk menyimpan, lalu diiming-imingi dapat, misalnya dapat apa? Dapat kaos gitu ya. Bagi yang nyimpen ya, maka dia akan dapat bagi yang buka rekening tabungan pemuda, dia dapat kaos misalnya. Ya, ini pinter-pinternya bank aja untuk menarik orang untuk mau menabung. Seperti itu. Karena mereka akan bersaing ya dengan bank lainnya. Nah, ini pengaturan tabungan ya. Penyelenggaranya adalah bank pemerintah, bank swasta, bank umum, bank BPR ya, bank perkreditan rakyat. Lalu persyaratan menabung ya, itu ada jumlah setoran berapa ya, pertama kali menabung berapa misalnya. Misalnya ditetapkan 500.000 ya setoran awalnya. Kemudian umur penabungnya, kelengkapan dokumennya. Nah, ini setiap perbankan ini, setiap bank itu bisa beda-beda, tapi perbedaannya sebetulnya sedikit ya, seperti itu. Jumlah minimal setoran, ya, setoran pertama, setoran berikutnya, bisa saja perbankan atau bank bersangkutan memberikan persyaratan gitu ya. Ada saldo minimal yang tidak bisa ditarik lagi. Misalnya kalau nggak salah dulu BCA ya, BCA itu kalau uang kita tinggal 50.000 di buku tabungan kita itu nggak bisa ditarik lagi. Nah, itu disebut dengan saldo minimal. Kemudian pengambilan tabungannya, ya, jumlah maksimal yang harus ditarik dan frekuensi penarikan diatur oleh bank penyelenggara. Lalu ada penutupan tabungan, lalu ada bunga tadi ya, bunga harian, saldo rata-rata, saldo terendah. Insentif, ada hadiah, ada cindera mata tadi itu ya, kaos, cangkir misalnya, atau voucher menginap ya di hotel tertentu, voucher jalan-jalan ya, kira-kira gitu. Nah, ini bunga tabungan ya, beberapa metodenya. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal juga. Hitunglah berapa bunga bersih dari saudari Alda Putri Nizam dengan menggunakan saldo terendah dan saldo harian. Nah, ini tolong kalian pelajari sendiri ya. Nah, ini cara menghitungnya. Tolong dipelajari ini, karena nanti akan keluar di UTS. Nah, ini deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito hanya bisa dicairkan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Tadi disebutkan ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, ada deposito on call. Nah, ini penjelasannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa deposito berjangka itu hanya bisa dicairkan pada waktu tertentu. Dan bunganya dapat ditarik setiap bulan atau bisa juga setelah jatuh tempo. Jadi tergantung dari kesepakatan. Bisa juga dalam bentuk tunai, bisa juga pemindah bukuan, dan akan dikenakan pajak. Ya, kalau misalnya ada nasabah
karena kebutuhan mendesak dia menarik depositonya sebelum jatuh tempo, maka dia kena penalti, kena denda. Seperti itu. Kenapa kena penalti? Karena karena bank akan kelimpungan nanti. Ya, dengan penarikan tiba-tiba tadi, karena dia sudah punya rencana keuangan kan, seperti itu. Nah, kena penalti. Sama aja seperti misalnya kita punya pinjaman di bank ya, yang dibayar cicilan setiap bulan. Nah, kalau kita melunaskan sebelum waktunya, ya pelunasan dipercepat istilahnya, maka kita akan kena penalti, kena denda, seperti itu. Nah, ini contoh deposito berjangka ya. Silakanlah dipelajari ini. Kalau studi kasus, maaf, kalau contoh-contoh semacam ini Anda sendirilah yang belajar. Karena ini sebetulnya gampang ya. Artinya masuk akal ya. Ini ilmu matematikanya masuk akal. Nah, terus sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Yang tadi saya katakan, sertifikat ini tidak mengacu pada nama, jadi bisa diperjualbelikan. Misalnya saya punya sertifikat deposito, saya butuh uang mendesak, saya bisa jual. Ya, seperti itu. Dan yang beli juga banyak juga, ya, banyak orang yang tertarik juga dengan sertifikat deposito ini. Karena kita menjualnya pasti lebih murah, seperti itu. Sehingga yang membeli itu mendapatkan keuntungan. Misalnya sertifikat deposito itu mengatakan uangnya 50 juta, ya, yang disimpan 50 juta, kemudian bunganya 12%, seperti itu. Ya, jatuh tempo bunganya 12%. Jadi 12% kali 50 juta. Ya, itu yang didapat. Nah, ketika kita jual ya kepada orang lain, itu kan sertifikat deposito itu harganya berapa? 50 juta kan? 50 juta plus 12%. Seperti itu. Nah, ketika kita jual kepada orang lain, ya, maka kita jualnya nggak bisa 50 juta. Mungkin kita jual 49 juta atau 48 juta. Supaya orang tertarik membeli. Kan yang butuh duit kita, yang BU itu butuh uang tuh kita. Kalau nggak direndahkan, nggak ada yang beli, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau diturunkan dari angka nominal yang terdapat di dalam sertifikat, orang tertarik untuk membeli. Ya, dia cuma beli 48 juta, tapi nanti ketika cair dia dapat 50 juta plus 12%. Seperti itu. Kemudian deposito on call, ya, ini adalah deposito berjangka dengan penyimpanan yang relatif singkat, yakni kurang dari 1 bulan, minimal 7 hari dan paling lama hanya 1 bulan. Nah, ini untuk jumlah yang besar. Pencairannya terlebih dulu nasabah memberitakan kepada bank penerbit. Jadi ini deposito untuk jumlah yang besar. Jumlah yang besar itu berapa? Tergantung bank masing-masing. Misalnya deposito on call Mandiri pada hari ini adalah apabila kita menyimpannya itu 1 miliar misalnya. Nanti kurang dari 1 bulan, ya kita simpan tanggal 5 April misalnya, nanti tanggal 30 April bisa cair itu. Dengan cairnya berapa? 1 miliar plus bunga yang dipotong pajak tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai tentang bagaimana caranya bagaimana bank melakukan funding ya, melakukan pendapatan dana. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oh. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Keuntungan bank dari layanan sewa deposit box masuk ke cicilan bank
atau dana dari masyarakat, Pak? Kalau deposit box itu kan ya pendapatannya sebetulnya kecil bagi bank. Kecil bagi bank karena pertama tidak semua bank itu punya deposit. Nggak punya kotak deposit. Hanya kantor-kantor bank tertentu yang punya kotak deposit. Dan itu makan tempat kan? Seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam skema tadi ya berarti masuk yang pendapatan lain-lain tadi. Yang uh, pendapatan lain-lain, pendapatan lain-lain. Yang di sini malah nggak dimasukkan kan di sumber dana bank ya. Saya lagi lihat slide sumber dana bank itu kan sumber dana bank dana bersumber dari bank sendiri, dana bersumber dari masyarakat, dana bersumber dari lembaga lainnya. Seperti itu. Di sini tidak dimasukkan karena itu pendapatannya kan tidak terlalu besar sebetulnya. Itu deposit box itu sebetulnya hanya untuk apa ya? Meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Seperti itu. Jadi nasabah tuh makin setia lah, makin loyal kepada bank tersebut. Kalaupun mau dimasukkan dalam bagan 3 sumber dana bank yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan, itu berarti masuknya di kolom dana bersumber dari masyarakat. Ya, kan dana yang bersumber dari masyarakat itu salah satunya adalah ya ketika masyarakat membayar biaya deposit box. Seperti itu. Kira-kira itu ya. Tadi nomor berapa? Maaf, belum dicatat. Halo. Makasih, Pak. Nomor berapa kamu? Kabar 28. Ya, kamu nomor berapa? Tadi tolong dibantu yang lainnya. 28, nomor Pak. 28, Pak. 28 ya. Oke. Soalnya suaranya ini ya sangat kresek-kresek. 28 ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Pak mau bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk bank asing tuh bisa dapat apa bantuan dana dari Bank Indonesia juga nggak ya, Pak? Bank asing yang ada di sini. Bisa. Bisa karena semua bank yang beroperasi di Indonesia itu harus di bawah harus izin atau harus di bawah pengawasan Bank Indonesia. Ya. Jadi dia diperlakukan sama dengan bank pemerintah, bank swasta, itu sama dia. Dan dia juga kena aturan Bank Indonesia. Jadi nggak boleh ada bank yang beroperasi di Indonesia tanpa seizin Bank Indonesia. Seperti itu. Itu namanya bank liar. Ya, bank somat misalnya. Ya. Itu namanya rente ya. Nggak boleh. Semua badan usaha di bidang keuangan sebagai lembaga intermediate ya, itu harus seizin Bank Indonesia. Dan syarat untuk mendirikan bank itu berat. Ya, berat ya. Dia harus punya setoran modal awal sekian misalnya. Pokoknya berat lah. Jadi tidak semua orang bisa bikin bank, termasuk swasta. Ya.
Kira-kira begitu. Nomor berapa kamu? Oh iya baik. Terima kasih Pak. Nomor 16 Pak. 11. Siapa lagi? Satu lagi. Halo? Ada lagi pertanyaan? Muhammad Wahyu Fajar hadir nggak? Coba Muhammad Wahyu. Hadir Pak. Saya Oh yang yang tadi barusan ya? nanya Pak. Barusan nanya sana di ini lagi saya lagi ke portal nih. Tia Luki Taning Tias hadir? Hadir, Pak. Oh ya. Oke. Sambil saya beresin portal, ada pertanyaan lain? Halo. Kalau tidak ada, sebagaimana biasanya ya, nanti habis ini Anda tolong lihat tugas pertemuan ketiga ya, yang akan saya cantumkan di Google Classroom. Nah, Baik, itu Pak. kan, ya, nanti tolong dikerjakan dan kumpulkan sebagaimana biasanya sebelum kuliah berikutnya. Jadi setiap pertemuan kalau bisa ada tugas ya, yang perlu Anda kerjakan. Kalau tugas pertemuan 2 udah pada kumpulin ya? Saya belum lihat ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada pertanyaan lain? Halo? Sepertinya belum, Pak. Oke ya. Kalau belum ada, ya kita akhiri saja sampai di sini. Sebentar ya. Sebentar dulu. Ini ada satu orang ini yang kayaknya salah submit ya untuk tugas pertemuan 2. Dwinanda. Dwinanda udah ngumpulin nggak? Sudah, Pak. Tapi coba di submit ulang ya. Karena di saya belum masuk ini. Kayaknya itu email yang satu lagi, Pak. Belum saya keluarkan dari GCR-nya. Jumlah total berapa kita? 28. 28. Oh iya. Ya. Ini yang ngapus siapa? Saya aja, Pak. Nanti saya live dari kelasnya. Saya nggak bisa ngapus nih. Iya, Pak. Ya. Oke. Sekali lagi tolong tampilkan semua kamera. Ini Muhammad juga tampilkan Muhammad tadi siapa? Muhammad Wahyu. Nomor 16. Ya. Iya Pak. Jadi tampilkan kameranya, ini lagi di absen. Oke, ya. Semuanya hadir. Kita akhiri saja sampai di sini kuliah